Baik, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan rencana tindak lanjut yang saya dapatkan dari kegiatan saya selama kegiatan PJOK PKG yang diselenggarakan di Musi Banyuasin, dan dari pembelajaran yang saya dapatkan, dan ini adalah hasil dari pembelajaran yang saya dapatkan akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan yang sangat luar biasa bisa berkumpul dan bisa membahas bersama tentang komunitas belajar di sekolah. Jadi di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya setelah belajar PKG. Perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar sekolah SD Negeri 2 Karya Maju ya Bu ya. Judul program atau kegiatan yang nanti saya akan lakukan itu Gerak Sehat Generasi Cerdas, implementasi proyek senam kreasi di sekolah. Nah, kebetulan model ini saya ambil yang model pendidikan kebugaran, karena yang pendidikan model itu ada 3. Yang pertama model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, yang ketiga model pendidikan SEM atau Sport Education Modern. Nah, latar belakangnya saya ambil dari judul yang tadi karena menindaklanjuti kegiatan senam yang kita lakukan pada hari Jumat yang hasilnya siswa kurang antusias mengikuti gerakan. Mungkin karena gerakan terbatas dan terikat yang ditentukan sekolah seperti senam SKJ atau senam pramuka saja. Kemudian yang kedua, kurangnya aktif siswa secara fisik. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak usia dini, dari usia anak-anak ya Bu ya. Kemudian yang keempat, potensi senam kreasi menambah kesegaran dan semangat dalam belajar. Itu latar belakangnya. Kemudian dari rencana tindak lanjut tadi ada tujuan program. Program yang pertama, membekali siswa dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasilnya nanti di kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak usia dini. Nah, di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan yang pertama itu membekali siswa dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, tanggung jawab, kemudian kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan. Capaian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan tanggung jawab kerjasama dalam timnya, disiplin dalam merancang dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang di sana ada membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan tugas dan tanggung jawab yang telah dibagi dalam kelompoknya nanti. Kemudian di sini ibu bapak ya, di sini nggak ada bapaknya kebetulan. Jadi hasil yang diharapkan nanti peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam kerjasama dalam kelompok, disiplin dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar KBS kita Bu ya.
Di sini program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler, bukan ekstrakurikuler tapi kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berolahraga secara teratur. Yang kedua, target program yang akan dilaksanakan itu kelas 4, 5, dan 6 usia sekitar 9 sampai 12 tahun. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan sekolah di Negeri 2 Karya Maju dan akan dibimbing oleh guru pendamping selama 3 bulan. Anggota komunitas belajar sekolah yang akan berkolaborasi nanti saya ajak guru kelas 4, 5, dan 6 sebagai multimedia dan gerakan senam akan dibantu oleh guru kelas 1 dan kelas 2 yaitu Bu Puji dan Bu Titi. Kemudian pembuatan video akan dibantu oleh operator sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah Asset Based Thinking ABT. ABT itu yang dimiliki sekolah seperti tersedianya lapangan sekolah yang cukup luas. Nah, itu termasuk ke dalam aset